Seringkali memang ada perbedaan dalam memulai bulan Ramadan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan program Cahaya Ramadan Al-Ki Channel. Gimana Mr. J? Alhamdulillah, kabar sehat Mr. Danang? Alhamdulillah. Ya, saya dengan Mr. Danang dan ini dengan Mr. J. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai saja sebenarnya, ngobrol-ngobrol santai saja. Ya, sambil menunggu ngabuburit seperti itu. Biasanya kan kalau kita biasa lihat di TV, tapi kan sekarang mungkin lihat di TV itu udah nggak terlalu ini ya, enak ya. Kita mungkin keseharian bisa pegang laptop, bisa pegang HP, jadi lebih mobile saja gitu untuk mengangkat kajian ngabuburit. Begitu, Bro. Ya, baik. Nah, di sini nih biasanya kan kalau Ramadan ya, itu ada beberapa hal yang mungkin kita sering lupa itu. Mengenai keutamaan-keutamaannya, kemudian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sih menjalankan ibadah puasa yang benar. Nah, itu mungkin kadang kita hanya mengerjakan puasa saja tapi tidak ada maknanya gitu, kurang mengena ke kita gitu ya. Apalagi juga kita kan biasanya ingin mengenalkan itu ke anak-anak kita ya, ke saudara-saudara kita. Nah, di sini nanti kita akan bahas beberapa itu nanti. Mr. J mungkin bisa memberikan ya sedikit solusi lah, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan ya. Bagaimana Mr. J? Baik. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Danang sudah mengundang saya di acara Cahaya Ramadan Al-Ki Channel ini. Semoga nanti di akhir pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dengan sama-sama kita belajar, kita membedah tentang hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri. Seperti itu mungkin ya. Jadi biar lebih santai dan relax gitu ya. Nah, biasanya kan kalau pembawa pembicara yang di luar gitu kan ada materi-materi yang disampaikan gitu ya. Betul. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Mr. J nih. Nanti untuk bisa dibahas di sini ya. Kemudian nanti bisa di rumah mungkin bisa ada yang ingin tahu sejauh mana kegiatan-kegiatan puasa itu dilakukan. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan di komen. Ya. Oke, nanti untuk yang di rumah juga boleh nanya-nanya. Ini kita open saja ya. Nanti bisa di link di bawah ini atau di bawah nanti komen itu. Silahkan untuk sebanyak-banyaknya ini, sebanyak-banyaknya kita terima. Nanti insya Allah kita akan bahas untuk di tayangan-tayangan berikutnya ya. Tidak harus di tayangan ini. Oke, begitu Mr. J. Ya, baik. Oke, insya Allah kalau kita akan coba belajar bersama. Betul. Kita akan mencari tahu bersama tentang hikmah dari bulan Ramadan itu sendiri ya. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, Mr. J, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ya, sebagai saya juga mungkin harus belajar juga ya mengenai apa sih yang harus kita lakukan pada saat puasa gitu, puasa Ramadan. Ya. Yang pertama ini begini misalkan, di kalangan kita itu kan saat berpuasa itu ada perbedaan saat menentukan satu Ramadan itu kan ya, pada saat satu Ramadan ataupun satu Syawal itu. Nah, bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal itu? Apakah memang dari dulu saat Rasulullah itu sudah ada perbedaan seperti itu? Bagaimana? Ya, terima kasih Mr. Danang, pertanyaannya ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang langsung ke titik inti dari permasalahan sepertinya ya. Karena seringkali memang ada perbedaan dalam memulai bulan Ramadan itu sendiri, ya. Karena ini memang salah satu perbedaannya adalah ketika menggunakan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW sendiri sudah mengajarkan kita, ya. Ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ya.
ada di hadis nomor 652 dan 653 bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in dhumma 'alaikum fahdurulah." Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita melihat hilal maka berpuasalah, dan apabila kamu juga melihat hilal maka berbuka. Jadi ini adalah salah satu menentukan awal dan akhir dari bulan Ramadan adalah ketika kita melihat hilal itu sendiri. Namun semakin maju teknologi, ilmu pengetahuan, maka berkembang pula metode yang digunakan. Kalau kita kenal dengan ilmu astronomi itu ada ilmu hisab. Ya. Bagaimana cara kita menghitung peredaran matahari, derajat bulan dan sebagainya itu dengan ilmu hisab. Nah, ini letak perbedaannya. Ada yang sudah menggunakan metode hisab, ada juga yang sudah tetap menggunakan metode ru'yatul hilal itu. Jadi ada dua tadi ya. Ada dua, dan ruqyah. Ruqyah dan hisab itu. Tapi ada juga yang menggunakan keduanya dengan sekaligus. Iya. Jadi hisab itu sebagai patokan atau acuan, ruqyahnya itu dia lihatnya begitu. Terus kemudian misalkan nih ada orang masih masih awam gitulah ya. Ya. Kita kan belum tahu nih harus ikut siapa sebenarnya itu. Ikut yang misalkan nih pemerintah kah atau ikut salah satu ormas kah atau bagaimana itu sebenarnya? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan selanjutnya ya untuk masyarakat seperti kita ya, tentunya. Kalau seandainya kita masih di bawah naungan Kementerian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang menjadi acuan kita karena di dalamnya juga terdapat masyayikh yang suyukh ya, yang pengetahuan tentang ilmu agamanya tinggi, maka sebaiknya yang kita ikuti adalah dari Kementerian Agama itu sendiri dalam penentuannya. Karena yang kami tahu ketika mereka menentukan awal Ramadan pun mereka gunakan keduanya, baik ilmu hisab kemudian juga ruqyatul hilal itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita bisa menentukan itu tergantung dari bagaimana ya nanti kita untuk melakukan itu ya. Oke, baik, subhanallah banget ini pengetahuannya mungkin kita sebenarnya sudah dapat, cuma kita kadang lupa. Jadi bagus sekali untuk ini. Nanti di rumah juga mungkin bisa memberikan pertanyaan ya sesuai dengan ini. Nanti yang karena tadi mungkin yang Ustaz Danang belum sampaikan, ada yang ingin disampaikan lebih lanjut juga bisa. Oke, berikutnya. Nah, sebelum ke sana Mister. Ada lagi sebelum ke sana Mister. Ya. Jadi sebenarnya kita itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau penentuan hilal itu kan kita bisa meruqyah ya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan dan pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah melihat apa yang kita baca. Nah, itu dia. Jangan hanya lihat hilal, alhamdulillah, besok langsung puasa, tanpa lupa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Untuk masalah doa, gimana kalau setelah yang satu ini? Boleh? Boleh. Yang setelah yang satu ini.